Lydia tumbuh di antara cermin yang memantulkan cela dan ejekan. Ia kehilangan diri dan layu tanpa kasih. Pada hari libur, Lydia sedang belajar dan duduk di ruang tamu. Kemudian mamanya menghampiri. Hei Lydia, 4 jam kamu di rumah ini gak ada ngapa-ngapain. Pasti kamu main game kan? Mbak Lydia lagi berusaha loh kak. Berusaha apa Lydia? Kamu tengok tuh kakak kamu. Kakak kamu ikut lomba dan menang terus tingkat nasional lagi. Coba tengok adik kamu. Adik kamu lulus dengan nilai terbaik di sekolahnya. Sedangkan kamu cuma bikin malu doang. Iya Mbak, Lydia pasti bisa kok. Maafin Lydia ya Mbak. Nggak Maaf susah. apa Lydia? Coba kamu buktikan ke mama. Kamu harus bisa banggain mama kayak kedua orang saudara kamu ini. Kamu jangan bikin malu doang dong. Setelah mendengar ocehan mamanya, dua saudarinya mendekatinya. Kamu sih Lydia, harusnya kamu belajar lebih giat lagi dong. Kalau kayak gini kan kamu kelihatan gak mudah di depan mama. Udah Mbak, jangan ngomongnya gitu. Aih, omongan mama tadi jangan masukin ke hati ya. Kakak udah berusaha yang terbaik kok. Tapi aku Keesokan harinya, Mama Lydia sedang mengobrol dengan tetangga mereka, yaitu Bu Sumi. Bu Sumi ini memiliki anak yang bernama Syakila, sekaligus teman sekelas dari Lydia. Duduk dulu kita ya, Bu. Nah, apa itu, Bu? ini anakku keren gak dia? Udah juara 1 di lomba nasional biologi. Iya, Bu. Lydia tidak sengaja mendengar percakapan tersebut. Dia sadar bahwa dia berbeda di keluarganya. Tumbuh dengan orang tua yang tidak menghargainya, membuat hari-harinya hanya dipenuhi kesedihan. Hal ini membuat Lydia merasa putus asa dan tak berani bercerita dengan siapapun. Bodoh, anak gak berguna. Dasar kamu gak tahu diri. Kamu itu beda, gak kayak kakak kamu, gak kayak adik kamu. Kamu berbeda. Kenapa ya mama selalu ngebeda-bedain aku? Kenapa aku selalu salah di mata mama dibandingin kakak dan adik? Lydia menutupi lukanya dengan diam. Ia tetap bersekolah, berharap suatu hari bisa membuat mamanya bangga padanya. Tetapi selalu ada saja teman yang tak suka padanya, seakan dunia ikut menolaknya. Kamu kok beda ya sama kakakmu? Sudah cantik, pintar loh dia. Iya kan, beda banget. Adiknya juga berprestasi. Kok kamu beda sendiri sih dari mereka? Urus diri kalian masing-masing, kenapa? Kalau belum jadi apa-apa, jangan sok belagu kayak gitu. Kalian berdua mending ngaca. Kamu yang harusnya ngaca. Kalian yang harusnya ngaca. Lydia? Lid? Lid, kamu kenapa, Lid? 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 Kamu dengar aku nggak? Aku di mana ya? Aku tadi jumpa kamu di kamar mandi. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Kok kamu bisa kayak gini sih? Aku nggak bisa cerita Bel. Kamu diapain coba cerita? Kamu kok bisa tadi terkurung di situ? Ini tangan kamu juga tadi terluka loh.
Kita ke UKS ya sekarang. Di UKS, Lydia menceritakan semuanya. Isabel tak pernah menyangka di balik senyum Lydia tersimpan luka sedalam itu. Bullying, tekanan keluarga, hingga menyakiti diri sendiri. Ia tak tinggal diam. Isabel meminta bantuan ibu guru, karena diam bukanlah pilihan. Lydia, Lydia, coba kamu kesini sebentar. Lydia, kamu kenapa? Tadi gue lihat kamu belajarnya kurang serius. Kamu lagi ada masalah? Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, kamu cerita aja sama ibu. Mana tahu ibu bisa bantu masalah kamu. Sebenarnya, Bu, Lydia ada masalah di rumah. Mama selalu gak ngertiin Lydia. Selalu ngebandingin Lydia sama kakak dan adik. Lydia pasti bisa kok, Bu, kayak mereka. Mungkin mama kamu lebih kecapek karena kerjaannya, jadi tanpa sadar ngelakuin hal itu ke kamu. Mama selalu gak ngertiin Lydia, Bu. Lydia selalu salah di mata mama. Mungkin kamu kurang komunikasi sama mama kamu. Kamu mau ibu bareng menyelesaikan masalah kamu? Ibu mau nyelesain. Mama saya pasti gak bakal dengerin, Bu. Ibu bakal coba ngomong sama mama kamu. Kamu mau? Boleh, Bu. Halo, dengan orang tua Lydia. Silakan, Bu. Saya Bu. Ada apa ya Bu? Apakah Lydia buat masalah di sekolah ini? Nggak ada, Bu. Tapi tadi saya selesai kelas lihat Lydia murung dan dia nggak pulang. Jadi saya coba tanya dia apa ada masalah dan dia ceritakan masalahnya. Dan dia bilang kalau misalnya ibu banding-bandinginnya dengan dua saudaranya. Apakah benar, Bu? Benar Bu, wajar gak sih Bu saya sebagai orang tua yang membanding-bandingkan dia dengan kedua saudaranya? Dikarenakan mereka berdua itu saudara punya potensial, sedangkan Lydia tidak. Bu, setiap anak itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin dia kurang dalam bidang akademik, tapi dia sangat berbakat dalam bidang lainnya. Seperti dia bakal ikut salah satu perwakilan siswa untuk lomba debat antar kelas, Bu. Mungkin ibu bisa mendukung Lydia, jadi bisa memperbaiki hubungan antara ibu dan Lydia, Bu. Baik Bu. Lydia, maafin Mama ya Lydia. Selama ini Mama nggak tahu kalau kamu berprestasi di sekolah seperti kedua saudara kamu. Gak apa-apa, Pak. Aku tahu kok kalau Mama ngelakuin itu demi kebaikan aku juga. Untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, mari kita menyaksikan debat hari ini dengan mosi kesehatan mental itu penting sebagai prioritas utama di lingkungan sekolah. Di sebelah kanan saya ada tim pro dan di sebelah kiri saya ada tim kontra. Dengan demikian, tim pro lebih unggul secara argumen dan solusi dan pantas memenangkan debat ini. Selamat kepada tim pro. Maaf ya Bapak, selama ini kami banyak salah sama kamu. Aku udah maaf. Setiap anak punya cerita dan tak semua bisa mereka ucapkan. Satu kata dukungan bisa jadi penyelamat, satu pelukan bisa jadi kekuatan. Yuk jaga kesehatan mental anak karena masa depan mereka dimulai dari perhatian kita hari ini. Dari kisah Lydia, kita belajar bahwa setiap anak tidak butuh dibandingkan, tetapi mereka butuh dimengerti dan disayangi. Saat kasih sayang dibagi tidak adil, harapan mereka bisa perlahan pudar. Kemampuan anak dapat diukur dari dukungan keluarga dan dirinya sendiri. Tetapi jika diukur dengan standar orang lain, maka keberanian tersebut akan menghilang. Dengan adanya perhatian sekecil apapun bisa menjadikan cahaya untuk menghidupkan kembali hati yang hampir padam. Selamat ya Lydia. Oke Bu. Makasih untuk keluarga aku, khususnya Mama yang udah support aku, dan juga kakak aku, Kanduta, yang aku cintai, dan yang paling aku sayangi yaitu adik aku, Ica. Karena kalian, aku mungkin gak bisa di sini menang lomba debat, dan aku mau ucapin kepada teman-teman aku juga yang udah